Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Wow, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat dan siap belajar. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang macam-macam otot manusia dan fungsinya, macam-macam gerak otot dan sendi-sendi pada tulang. Bismillah, kita mulai ya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi dua macam, yaitu antagonis dan sinergis. Otot antagonis merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada suatu sendi dan saling berlawanan arahnya, sehingga gerakannya saling menghambat. Adapun otot sinergis merupakan dua otot atau lebih yang bekerja pada satu sendi dan saling membantu, sehingga memberikan gerakan searah. Otot manusia terbagi dalam tiga jenis, meliputi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik berbentuk silindris memanjang dengan banyak inti sel. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, artinya bekerja menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut juga sebagai otot sadar. Otot lurik terdapat pada paha, betis, dan melekat pada rangka anggota gerak. Fungsi otot lurik atau otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot atau menghentikan gerakan. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Otot polos berbentuk gelendong, kedua ujungnya meruncing, di bagian tengahnya menggelembung, serta memiliki satu inti sel. Otot polos bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut juga sebagai otot tidak sadar. Otot polos terdapat pada organ dalam tubuh seperti saluran pencernaan dan peredaran darah. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh. Sebagai contoh, mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, yaitu gelap terang secara berselang-seling. Selain itu, otot jantung juga memiliki percabangan. Adapun kerja otot jantung tidak dikendalikan oleh otak, namun mengikuti gerak jantung. Oleh karena itu, otot jantung ini sangat istimewa, seperti perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Bentuk otot jantung seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Fungsi otot jantung adalah mengatur sirkulasi darah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar. Sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada macam gerak otot dan cara menjaga kesehatan otot manusia. Anak-anak sekalian, macam gerak pasangan otot itu ada dua. Yang pertama adalah otot sinergis. Sinergi artinya bekerja sama ya. Yaitu apa? Otot sinergis itu yaitu pasangan otot yang kerjanya saling menunjang. Saling menunjang berarti saling melengkapi ya, saling menguatkan. Contohnya adalah otot di lengan bawah. Sedangkan pasangan otot yang kedua gerak otot antagonis. Otot antagonis yaitu pasangan otot yang kerjanya berlawanan
dengan otot yang sedang melakukan kontraksi. Nah, itu ya. Jadi ada dua ya. Kemudian ada beberapa macam gerak otot antagonis. Yang pertama adalah ekstensi atau gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua adalah fleksi atau gerak membengkokkan. Contohnya adalah menekuk lutut, siku, dan menekuk ruas jari. Yang ketiga adalah depresi atau gerak menurunkan. Contohnya adalah gerak kepala menunduk. Nah, kemudian yang keempat adalah elevasi atau gerak mengangkat. Contohnya adalah gerak kepala saat menengadah. Kemudian ada lagi gerak supinasi atau gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menengadah. Ya, supinasi. Ya. Kemudian ada gerak pronasi atau gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada lagi abduksi atau gerak menjauhkan. Contohnya adalah gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Dan ada adduksi atau gerak mendekatkan. Gerak tungkai ini contohnya ya, gerak tungkai mendekatkan dengan sumbu tubuh. Lalu bagaimana anak-anak menjaga dan merawat kesehatan otot? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi kalau tidak mampu ya jangan dipaksa. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Ini dilakukan sebelum melakukan aktivitas apapun, terutama aktivitas olahraga dan aktivitas berat lainnya. Yang ketiga adalah melakukan latihan fisik rutin. Ini dengan olahraga ya, ataupun kegiatan lain yang rutin. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Anak-anak kebutuhan air minimal 1 hari 6 gelas. Kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, yang banyak kalsium tentu. Dan yang terakhir adalah meringankan nyeri otot ya, dengan rileks ya. Itulah anak-anak cara bagaimana menjaga dan merawat kesehatan otot ya. Yuk kita jaga ya otot kita ya, supaya tetap sehat ya, insya Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sendi atau persendian. Persendian merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Anak-anak, saat kalian bergerak, sendi, tulang, dan otot bekerja secara bersama-sama. Ya, antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh yang namanya sendi. Dengan adanya sendi, memungkinkan tulang bergerak dengan bebas, seperti menekuk, meluruskan, bahkan dapat memutar. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas, tulang belakang, dan tulang rusuk. Berikutnya adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, berdasarkan arah gerakannya ada 3 macam sendi. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Sendi ini merupakan tempat pertemuan antara tulang yang berbentuk mangkuk dengan tulang berbentuk bola. Misalnya tulang panggul dan tulang paha, serta pada tulang lengan atas dan gelang bahu atau lempeng bahu. Yang kedua adalah sendi engsel.
Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, seperti engsel pada pintu. Misalnya, pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat digerakkan memutar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai porosnya. Sebagai contoh adalah pada pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Itu sendi putar. Yang berikutnya, yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Misalnya, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Itu sendi pelana ya. Dan yang berikutnya adalah sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang hanya dapat digeser dan gerakannya terbatas. Misalnya, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Kita ulang ya, berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3. 1. Sendi mati, 2. Sendi kaku, 3. Sendi gerak. Berdasarkan arah geraknya, sendi dibedakan menjadi 5. Sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.